Selamat malam para hadirin sekalian. Di bawah gemerlap bintang, di bawah sinar rembulan, sebentar lagi akan kami persembahkan sosiodrama perjuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman yang akan diperankan oleh Andi Fatimatus Zahro sebagai Jenderal Sudirman, Febian Hela Adiftia sebagai Insinyur Soekarno, Sheila Anggita sebagai Letnan Herukeser, Aspiani Nurhalimah sebagai Suparjo Rustam, Najwa Niswah Fadilah sebagai Kapten Cokro Pranolo, Najwatum Muhimmatus Sofi sebagai Mata-Mata Belanda, Hilma, Zilha, Risa, Salwa dan Okta sebagai Tentara Indonesia, Evi Vita, Azza, Ratna, Salis, dan Iva sebagai Tentara Belanda, Artika, Ailsa, Ima, Nesha, Raya, Ferinda, Gracie, Wida, Oktavia, dan Putri sebagai rakyat Indonesia, Najwa dan Alisa sebagai dalang wayang gending. Selamat menyaksikan. Yogyakarta, 19 Desember 1948. Rakyat sedang menikmati semburat matahari pagi. Mereka hidup rukun, bekerja, berdampingan dan saling mengasihi satu sama lain. Keceriaan dan kebahagiaan menghiasi kota Yogyakarta. Santun, tegur sapa, dan bahu-membahu. Lalu tiba-tiba pesawat cocor merah pasukan Belanda menembaki gedung-gedung dan jalan raya. Rakyat Jogja berlarian. Mereka menyelamatkan diri. Dan terdengarlah ledakan bom yang membahana, mengguncangkan dada dan seluruh wilayah Yogyakarta. Serbuan Belanda telah sampai di telinga Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman yang saat ini dalam keadaan sakit segera bangkit dari ranjang dan memerintahkan Suparjo Rustam untuk melapor kepada Presiden Republik Indonesia, Soekarno, yang saat itu sedang berada di Gedung Agung Yogyakarta. Saya sudah mendengar kabar tentang serbuan Belanda. Saat ini keadaan negara sedang tidak aman. Saya ingin berbicara kepada Pak Presiden. Baik, Jenderal. Sebaiknya Jenderal sekarang bersiap-siap. Sebentar lagi kita berangkat ke Gedung Agung. Sesampainya di Gedung Agung Yogyakarta. Pak Presiden, keadaan negara sedang tidak aman. Saya harus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa. Tetapi Bung sedang sakit. Sebaiknya Bung pulang dan beristirahat. Tidak, Pak Presiden. Negara membutuhkan saya. Justru pada masa-masa sekarang. Jenderal Sudirman meminta Kapten Cokro Pranolo untuk mengantar istri dan anak-anaknya ke dalam benteng keraton. Tolong bawa anak dan istri saya ke dalam benteng keraton dan pastikan mereka dalam keadaan aman. Laksanakan, Jenderal. Jangan sekali-kali di antara kita ada yang menyalahi janji menjadi pengkhianat nusa, bangsa, dan agama. Harus kamu senantiasa ingat bahwa tiap-tiap perjuangan memakan korban. Jangan sekali-kali membuat rakyat menderita. Cukuplah mereka menanggung banyak luka dari peperangan yang sudah berlangsung lama.
Jangan sekali-kali membuat rakyat merasa terbebani oleh kita. Cukuplah mereka memikul beban atas banyak kesengsaraan yang telah ratusan tahun menimpa. Jenderal Sudirman memutuskan untuk bergerilya melawan Belanda. Dan pasukan Belanda pun berusaha menangkap Jenderal Sudirman, hidup atau mati. 25 Desember 1948, pasukan Jenderal Sudirman tiba di kediaman Kediri. Suasana kota sangat riuh dan bergemuruh. Sedangkan pasukan Belanda berada di puncak semangat. Setelah berhasil meruntuhkan pertahanan Kediri dari selatan, Jenderal Sudirman sangat ahli dalam strategi mengecoh lawan. Berkali-kali pasukan Belanda menyerang markas Jenderal Sudirman, namun gagal menangkap sang jenderal. Lalu pada suatu saat di daerah Karangnongko, untuk menghindari kepungan Belanda, Suparjo menyuruh Letnan Heru Kesser yang perawakannya mirip Jenderal Sudirman untuk menyamar menggunakan mantel hijau yang selalu dipakai beliau. Kita dalam keadaan genting, Letnan. Untuk mengelabui musuh, kenakan mantel hijau ini agar pasukan Belanda mengira Letnan adalah Jenderal Sudirman. Baik, biar ku kenakan mantel ini. Itu Sudirman. Belanda pun menyerang dan menerjunkan pasukan untuk menangkap Jenderal Sudirman yang ternyata palsu. Jenderal Sudirman pun berhasil lolos. Jenderal Sudirman dan pasukannya telah sampai di daerah Sedayu. Jenderal, kita dikepung Belanda. Kita tidak bisa kemana-mana. Tenang, mari kita semua berzikir. Jenderal Sudirman dan pasukannya memakai sarung dan melantunkan zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Seorang mata-mata kemudian melaporkan keberadaan Jenderal Sudirman kepada pihak Belanda. Hei de, itu bukan Sudirman. Ini Hut Sudirman. Verdum. Ini Sudirman. Hei, Sudirman bukan seperti itu. Kamu berbohong. Pak Yai, saya penasaran apa jimat Pak Yai. Belanda sudah mengepung, tapi kok Pak Yai tenang saja? Kamu ingin tahu? Saya punya 3 jimat. Jimat yang pertama, saya tidak pernah lepas dari bersuci. Jadi kalau batal wudhu, kamu bawa kendi saya berwudhu. Itu jimat yang pertama. Jimat yang kedua, saya selalu sholat tepat waktu. Dan jimat ketiga, semua saya lakukan dengan tulus dan ikhlas. Bukan untuk diri sendiri, bukan untuk keluarga, bukan untuk institusi, bukan untuk partai, tetapi untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. 22 Maret 1949, pasukan Jenderal Sudirman tiba di Desa Sobo, Kabupaten Pacitan. Strategi disusun dan logistik serta komunikasi semakin baik dengan bantuan informasi melalui pemancar radio. Selama di Sobo, beliau pun selalu mengundang dalang wayang gending untuk menghibur masyarakat Sobo dan sekaligus memberikan penyuluhan tentang nasionalisme dan patriotisme. Tentara Nelanda di Kandungo. Sesok senang, wengi saya senang. Sekali merdeka, tetap merdeka.
kabar kekalahan tentara Belanda di berbagai wilayah Indonesia dan perjanjian yang mengharuskan Belanda keluar dari Republik Indonesia. Akhirnya, Jenderal Sudirman memutuskan kembali ke Yogyakarta untuk menemui Presiden Soekarno. Jenderal Sudirman berkata kepada Presiden Soekarno, Aku serahkan kembali negara kepada tangan dan pundak pemimpin bangsa. Tugasku sudah selesai. Terima kasih. Sekarang sudah saatnya Adinda beristirahat. Kami, rakyat Indonesia, akan timbul dan tenggelam bersama negara, sanggup mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan Republik Indonesia sampai titik darah penghabisan. Robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasadku, tetapi jiwaku yang dilindungi benteng merah putih akan tetap hidup, tetap menuntut bila siapapun lawan yang dihadapi. Kita semua sebagai rakyat Indonesia telah bersumpah mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia dengan segenap harta, benda, dengan jiwa raga. Jangan sekali-kali di antara kita ada yang menyalahi janji menjadi pengkhianat nusa, bangsa, dan agama.